Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wasallim. Nama saya Muhammad Nur Askia Maulidi, mahasiswa dari kelas PAI 1G. Di sini saya ingin memberikan materi tentang mantuk dan mafhum. Ya. Jadi pengertian mantuk itu adalah istilah dalam ilmu bahasa Arab yang merujuk pada kalimat atau ungkapan yang diungkapkan atau diartikulasikan dengan jelas. Dalam konteks ini, mantuk mencakup semua bentuk komunikasi lisan yang memiliki makna struktur yang dapat dipahami. Biasanya, mantuk berkaitan dengan penggunaan kata-kata yang teratur dan jelas, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh para pendengar. Mantuk juga bisa merujuk pada teks atau wahyu yang diucapkan, seperti di dalam Al-Quran atau hadis, yang menjadi sumber hukum dan pedoman bagi umat Islam. Jadi secara umum, mantuk berarti segala sesuatu yang diucapkan secara jelas dan memiliki makna yang dapat dipahami. Jadi yang bisa kita artikan, mantuk adalah perkataan atau suatu teks tulisan yang dapat kita pahami secara langsung. Kita membacanya dan kita langsung paham apa yang dimaksud oleh teks tersebut. Dan dalam ilmu hukum Islam, mantuk sangat penting untuk memahami sumber hukum. Mantuk berfungsi sebagai dasar bagi penetapan hukum dan prinsip-prinsip syariah. Ada beberapa aspek penting mantuk dalam hukum Al-Quran, hukum Islam ini. Yang pertama adalah teks yang jelas. Mantuk mencakup ungkapan yang tidak memerlukan penafsiran lagi, semisalnya perintah atau larangan yang langsung tertulis dan dapat diambil sebagai hukum. Yang kedua ada dasar hukum. Dasar pengambilan hukum, mantuk menjadi landasan para ulama. Para ulama sering merujuk pada mantuk untuk menetapkan keputusan hukum. Terus yang ketiga ada C, pembedaan dari mafhum. Berbeda dari mafhum pada umumnya, mantuk jikalau mafhum adalah apa yang dapat kita pahami dari suatu teks tersebut, dan jikalau mantuk itu teks nih yang sudah terpapar yang jelas di situ, eksplisit apa maknanya sudah kita ketahui. Jadi ada satu contoh mantuk yang terdapat pada Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini secara jelas menjelaskan bahwa berpuasa itu wajib kepada umat Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Jadi di sini itu udah pasti, udah jelas bahwa puasa itu wajib bagi seluruh umat Islam. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Terus ke pembahasan yang kedua ada mafhum. Jadi mafhum itu istilah bahasa Arab yang sering digunakan dalam konteks ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi hukum Islam. Secara umum, mafhum berarti pemahaman atau pengertian dalam konteks yang lebih spesifik. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada makna atau konsekuensi yang dapat ditarik dari suatu teks seperti Al-Quran atau hadis. Jadi mafhum itu biasa dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu mafhum muwafaqah. Mantuk muwafaqah adalah Yang pertama adalah mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah mafhum yang maknanya sejalan dengan teks tersebut atau ungkapan tertentu. Dalam konteks ini,
Mafhum muwafaqah menunjukkan bahwa apa yang tersirat dalam kalimat atau ayat ini memiliki kesesuaian dengan apa yang dinyatakan secara ekspresif. Dengan kata lain, mafhum muwafaqah adalah interpretasi atau apa yang dimaksud dari teks apa adalah interpretasi atau pemahaman yang mendukung teks tersebut. Jadi contohnya adalah wasainal insana biwalidaini hamalat. Quran surat Al-Luqman ayat 14. Yang berarti dan berbuat baiklah kepada orang tua. Nah, di sini disebutkan bahwa kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi mafhum yang kita dapat di sini berbuat baik pasti bagus lah gitu. Berbuat baik pada orang tua berarti enggak cuman orang tua doang yang harus kita perlakukan dengan baik, bisa ke orang lain, ke adik kita, kakek kita atau nenek kita, itu sama aja kayak dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Nah, lalu yang kedua adalah mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada pemahaman atau makna yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam suatu teks. Dengan kata lain, mafhum mukhalafah menunjukkan konsekuensi hukum yang dapat diambil dari suatu pernyataan atau larangan yang ada di dalam teks. Hal ini berguna memahami batasan atau larangan yang berlaku serta untuk menarik kesimpulan hukum yang berlawanan. Salah satu contoh ayat yang mengandung mafhum mukhalafah adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Harrama alaikumul maitata wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman yadhkura ghaira bagin wala ma'adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Dari ayat ini dapat ditarik mafhum mukhalafah yang menyatakan bahwa semua makanan yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan seperti makanan yang halal dan disembelih dengan nama Allah adalah diperbolehkan. Jadi di sini kan yang disebutkan tuh alaikumul maitata. Maitata adalah bangkai, wadama dan darah, walahmul khinzir dan daging babi, wama dan perkara uhilla yang disembelih bihi li ghairillah dengan tidak menyebut nama Allah. Jadi bisa dikatakan bahwa suatu bangkai, darah, daging babi yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka makanan tersebut haram untuk dikonsumsi. Secara agar lebih jelasnya mungkin saya contohkan kepada kehidupan yang sehari-hari. Jadi mantuk itu apa yang sudah jelas dapat kita pahami. Misalkan ada tulisan dilarang merokok atau tulisan bebas asap rokok. Nah, bebas asap rokok ini berarti mantuk. Mantuknya ini bebas asap rokok, dan mafhumnya itu berarti kita nggak boleh merokok di tempat tersebut. Nah, dan untuk mafhum muwafaqah kan ini mafhum yang artinya itu, yang maknanya itu sejalan dengan apa yang diucapkan. Jadi semisal orang tua kita bilang jangan makan di depan pintu. Mafhum yang kita dapat nih, mafhum mukhalafah yang kita dapat, mafhum muwafaqah yang kita dapat pasti banyak. Mafhum muwafaqah yang kita dapat ada jangan makan di depan pintu, itu berarti jangan menghalangi pintu, lalu jangan tiduran di depan pintu. Agar apa? Agar orang bisa gampang keluar masuk ke rumah atau bangunan tersebut. Nah, untuk bagian kedua adalah mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah contohnya seperti orang tua kita lagi marah nih. Lalu orang tua kita itu ngomong kayak gini, dah ngapain pulang gitu. Nah, di sini mantuknya kan kayak gitu. Mafhum yang bisa kita ambil adalah orang tua kita itu
sedang marah kepada kita karena kita nggak ngelakuin hal yang diinginkan oleh orang tua kita. Jadi semisal kita nggak gunain mantuk, pasti yang ada kita tambah diomelin oleh orang tua kita. Karena apa? Karena kita ngelakuin mantuknya doang, nggak ngelakuin apa makna dari mantuk tersebut. Nah, jadi mungkin segini saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang baik. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.